Berapa banyak yang siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Bisa dua tangannya tinggi-tinggi. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Judul khotbah hari ini adalah Love Never Fails. Kasih tidak pernah gagal. Kita langsung baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 8. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8 bagian pertama saja. Kita baca bersama-sama dengan keras ya. Semuanya 1, 2, 3. Kasih tidak berkesudahan. Love never ends. Kasih tidak berkesudahan. Nah, dalam bahasa aslinya berkesudahan ini ekpipto. Yang artinya gagal, yang artinya mundur, yang artinya kandas. Nah, kalau kasih tidak ekpipto berarti kasih tidak pernah gagal. Love never fails. Kasih selalu berhasil. Kasih selalu berhasil membawa pemulihan di dalam hubungan, membawa damai sejahtera dan di dalam sukacita. Kasih selalu berhasil untuk menyegarkan, membaharui. Kasih selalu berhasil untuk mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Karena itu sementara firman Tuhan hari ini dibagikan, ayo buka hati lebar-lebar. Biar kasih yang dari Tuhan memenuhi hati kita masing-masing. Amin. Bukan hanya kita tahu tentang kasih, tapi buka hatimu supaya hati kita penuh dengan kasih. Tahu ada air minum dan minum air itu dua hal yang berbeda. Doa saya Anda bukan sekedar belajar tentang kasih, tapi Anda menerima kepenuhan kasih dari atas. Menerima kepenuhan kasih yang dari surga, kasih yang dari Tuhan memenuhi hati saudara. Sehingga hati kita adalah hati yang penuh dengan kasih Allah. Bukan cuma hati yang tahu ada kasih Allah, tapi hati yang penuh dengan kasih Allah. Because love never fails. Kasih tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal untuk menarik hal-hal yang baik dalam hidup kita. Saya mulai yang pertama ya. Kasih tidak pernah gagal untuk menarik kebahagiaan. Kalau saudara mau dalam hidup saudara ada kebahagiaan, kuncinya adalah hatimu dipenuhi dengan kasih. Itu akan mendatangkan kebahagiaan yang sejati. Punya duit banyak tentunya happy. Wisata, kuliner tentunya happy. Happy dong, ada nggak happy? Happy dong, tapi happy-nya terbatas. Happy-nya sementara. Anda sekarang kenyang, makan enak, nanti akan lapar lagi. Benar apa tidak? Wisata kita happy, pulang wisata mendarat ke bumi lagi. Ya, punya duit banyak pun happy tentunya. Tapi berapa banyak Anda perhatikan, orang kaya juga stres. Karena sebenarnya kekayaan itu pertama kita dapat, wah kita senang banget. Tapi setelah itu hanya bertahan sesaat, Anda butuh dosis yang lebih besar. Anda butuh dosis yang lebih besar, wah luar biasa banget. Tapi akhirnya ya gitu, paling cuma angka nambah aja. Di tahap tertentu ya, kalau belum sampai di tahap tertentu, wah rasanya sampai kayak gimana. Tapi apapun itu, semua yang jasmani itu bisa membawa happiness, tapi terbatas. Doa saya happiness-nya di hati saudara, bukan happiness yang sementara. Doa saya itu jadi sukacita permanen. Itu jadi kebahagiaan sejati. Dan itu terjadi ketika hatimu dipenuhi dengan kasih Allah. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Anda boleh punya banyak duit, punya jabatan yang tinggi, terkenal.
Tapi kalau hatinya gak ada kasih, gak bisa happy. Gak bisa menikmati kebahagiaan yang sejati. Nah ini kita akan baca contohnya dalam Alkitab, seorang raja yang sangat berkuasa dan ditakuti oleh rakyatnya. Tapi tidak ada yang namanya kebahagiaan, gak ada yang namanya sukacita sejati dalam kehidupannya. Namanya adalah Raja Yoram. Kita baca 2 Tawarik 21 ayat yang keempat. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat. Berarti sudah powerful belum? Sudah nih, sudah secure nih. Dia sudah pastiin semuanya nih. Ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Anda perhatikan, setelah merasa kuat, setelah diangkat sama Tuhan, dikasih kekuasaan, dikasih power, sekarang yang terjadi penyalahgunaan power. Ya, abusing power. Sehingga harusnya kalau Tuhan mengangkat, kalau Tuhan memberkati, Tuhan maunya kita jadi berkat, dikasih kekuasaan, Tuhan maunya kita berbelas kasihan, menolong orang lain. Tapi yang ini malah membunuh, membinasakan semua saudaranya. Dan juga pejabat-pejabat tinggi yang lain. Ya, jadi seperti inilah Yoram. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Walaupun saat dia melakukan seperti itu gak ada yang berani sama dia. Orang takut sama dia. Rakyatnya takut sama dia. Gak ada yang berani menentang dia. Dan dia merasa, karena dia the most powerful man. Orang yang paling berkuasa di kerajaan itu. Tapi tanpa kasih, lihat saudaraku, hidup orang tanpa kasih itu gak bisa indah. Mungkin bisa berkuasa, tapi gak bisa happy. Mari kita baca. Ayat berikutnya, ayat yang ke-16. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin. Ini bukan rakyatnya nih, kerajaan lain, bangsa lain. Dan orang Arab yang tinggal dekat dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Masalah bukan hanya bisa datang di dalam internal kita, tapi masalah bisa datang dari pihak luar. Kalau di dalam Yoram sangat berkuasa, tapi Tuhan membangkitkan bangsa-bangsa yang lain untuk menyerang dia. Mari lihat apa yang terjadi. Dia kalah perang. Ayat 17. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat dalam istana raja sebagai jarahan. Berarti kalah apa menang? Kalah nih. Istananya sampai dijara nih. Juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Jadi power Tuhan bisa kasih, tapi kalau kita abusing power, menyalahgunakan power, power itu juga bisa diambil. Berkat Tuhan kasih, berkat juga bisa diambil kalau disalahgunakan. Dan ada 1001 cara. Dan ini yang terjadi, ini yang dialami oleh Yoram. Ayat berikutnya, ayat yang ke-18. Sesudah semuanya ini, ternyata belum berhenti saudaraku. Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakit itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Saya nggak mau terlalu membahas di situ, ngeri aja bacanya. Ya, lanjutkan lagi. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Nenek moyangnya Yoram ini raja-raja. Dia raja tapi gak dinyalakan api, gak diperlakukan dengan sama. Ayat 20. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kalimat perhatikan saudara. Kalimat berikutnya perhatikan. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Berkuasa, ditakuti, tapi tidak dicintai orang. Gak bisa happy nih dalam hidupnya. Tidak dicintai keluarganya, tidak dicintai rakyatnya, tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak dalam pekuburan raja-raja. Padahal dia seorang raja. Tapi tidak dikubur dalam pekuburan raja-raja. Jadi kayak gak kelasnya. Kenapa? Karena hidup tanpa kasih. Oh, saya berdoa mulai hari ini
kita semua tanpa terkecuali hidup dalam kasih. Hidup dengan kasih. Doa saya, rumah tangga saudara bukan rumah tangga yang tanpa kasih, tapi rumah tangga yang penuh kasih. Suami yang penuh kasih, istri yang penuh kasih, orang tua anak yang penuh kasih. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang pertama, kasih sama Tuhan dulu. Kasih sama Allah dulu, karena hukum terutama yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Justru sementara Anda mengasihi Tuhan, hatimu dipenuhi dengan kasih Tuhan, real happiness di situ. Daud sendiri yang ngomong, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Hati kita bisa damai, bisa tenang, bisa happy, bisa bahagia kalau kita dekat sama Tuhan. Saya mau ajak saudara semua di tempat ini, ayo lebih dekat lagi sama Tuhan. Anda yang sekian waktu ini sudah kehilangan fokus di dalam kehidupan rohani. Anda sibuk beraktivitas, sibuk ini, sibuk macam-macam kecuali sibuk sama Tuhan. Seringkali kita bangun pagi, kita langsung buka WhatsApp, kita jawab ini, jawab itu. Kita buka berita ini itu, kecuali bersekutu intim sama Tuhan. Kita punya waktu meeting dengan teman kita. Kita punya waktu main dengan keluarga, dengan rekan-rekan kerja kita. Tapi kita gak punya waktu sama Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara, ayo buka hati. Sekali lagi kita mendekat sama Tuhan. Bangun kembali hubungan pribadi saudara sama Tuhan. Awal Anda bangun pagi, jangan pernah lupa naikkan dulu ucapan syukur sama Tuhan. Amin. Naikkan dulu pujian, naikkan dulu penyembahan, naikkan dulu pengagungan. Ambil waktu berdoa. Ambil waktu perenungan firman Tuhan. Karena sementara engkau melakukan itu, dari waktu ke waktu tambah dekat. Tambah dekat sama Tuhan, tambah kepenuhan Roh Kudus, tambah kepenuhan Roh Kudus. Dan saya percaya sementara sudah kepenuhan dengan Roh Kudus, Anda tambah dekat dengan Tuhan, hati saudara semakin penuh dengan kasih-Nya. Dan ketika hati kita penuh dengan kasih-Nya, true happiness di situ. Sukacita surgawi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan kebahagiaan sejati akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Oh, saya percaya orang-orang di tempat ini orang-orang yang bahagia. Karena dalam hati saudara ada kasih Tuhan. Amin. Bukan hanya kasih sama Tuhan, tapi juga sama sesama. Ketika kita mengasihi orang lain tanpa pamrih, itu mengasihi. Dulu kalau saya mengasihi, kalau saya membantu orang lain tanpa saya sadari ada pamrihnya. Saya berbuat baik, tapi saya punya pengharapan dia balasnya juga baik. Ada pamrihnya. Jadi kadang-kadang yang terjadi, tidak semua orang kita berbuat baik akan membalas dengan kebaikan. Ketika dia enggak melakukan yang baik balik kepada saya, hati saya jadi kecewa. Gak bisa happy. Dan akibatnya waktu itu sempat saya berhenti membantu menolong orang lain. Karena banyak kecewanya. Tapi bersyukur sama Tuhan, hati saya dimurnikan. Semua motivasi, semua pamrih-pamrih yang gak benar itu dimurnikan. Sampai di satu titik saya bangkit kembali jadi berkat. Jadi berkat buat orang lain. Tanpa pamrih. Karena jadi berkat, mengasihi itu adalah urusan pribadi kita sama Tuhan. Tuhan baik sama orang yang baik. Tuhan juga baik sama orang yang gak baik. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Jadi itu sifatnya Tuhan aja. Allah adalah kasih. Seringkali kita baik kalau kamu baik. Kalau saya sudah baik, kamu gak baik, saya berhenti baik. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, biarlah kasih Allah memenuhi hati saudara. Sehingga Anda bisa mengasihi orang lain tanpa pamrih. Amin. Orang baik sama saudara, Anda tetap baik. Orang gak baik pun, haleluya. Dan di situ hidup ini jadi ringan. Gak sama siapa-siapa nanti masalah, kecewa lagi. No. Kita jadi ringan. Sederhana karena kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Hati kita jadi bahagia.
Dalam pernikahan, dalam keluarga pun juga sama. Saya belajar dalam keluarga, kalau saya datang just come to bless. To be a blessing. Datang itu hanya untuk jadi berkat. Susah itu, that's it, itu aja. Kalau saya datang ke pertemuan keluarga, datang sama keluarga, sama sepupu dan lain sebagainya, pokok datangnya hanya jadi berkat. Kadang-kadang tanpa kita sadar kita itu punya mindset masing-masing, dan sebagian orang ketika datang di keluarga terus kita mau ngatur keluarga kita maunya harusnya gini, harusnya gitu, gak boleh begini, gak boleh begitu. Dan seringkali itu yang menjadi konflik di dalam keluarga. Saya berhenti untuk melakukan itu. Saya datang hanya untuk jadi berkat. Dan ketika saya jadi berkat, ya sudah, mau respon seperti apapun, pokok intinya jadi berkat, intinya mengasihi. Akhirnya justru hati ini meluap dengan sukacita. Sama orang ya baik, sama orang jauh ya baik, sama keluarga sendiri juga baik, sama siapa-siapa baik. Karena datang hanya untuk jadi berkat, hidup jadi ringan, hidup jadi mudah. Ada berapa banyak orang yang sama ini kecewa, sama itu marah, ini jadi masalah, itu jadi urusan konflik. Nggak selesai-selesai. Saya ajak saudara mulai hari ini ambil komitmen, kalau mengasihi orang lain, mengasihinya dengan kasih Allah, kasih tanpa syarat. Itu yang saya ngomong, kasih sekalipun. Kasih apa? Sekalipun. Semuanya katakan kasih sekalipun. Sekalipun istrimu masih gitu, dia tetap istrimu. Dan engkau tetap mengasihi. Sekalipun suamiku, ya modalnya memang gitulah. Ya ada punya cerita masing-masing tentang suami saudara. Tapi ya sudah, kita tetap mengasihi. Mengasihi sekalipun. Orang tua sama anak pun juga. Kita jadi orang tua punya anak, kita punya pengharapan yang tinggi sama anak-anak kita. Tapi kadang-kadang anak-anak kita belum tentu matching dengan pengharapan kita. Ternyata juga punya kekurangan, ternyata juga punya kelemahan. Jangan izinkan kecewa dalam hati saudara. Mengasihi sekalipun. Dalam gereja, dalam kelompok sel, sama. Mengasihi sekalipun, karena dalam hidup bersama mungkin akan ada gesekan. Dalam melayani Tuhan bersama, para pelayan Tuhan di tempat ini, mungkin akan ada masalah. Yang ini gak enakan sama yang itu. Yang ini punya pemikiran yang beda, caranya beda, dan ini dan itu. Tapi kita mesti komitmen mengasihi sekalipun. Itu yang namanya mengasihi. Kalau mengasihinya kita dengan syarat A, syarat B, syarat C, syarat D. Nanti akhirnya susah banget mengasihi dan susah banget untuk happy. Kalau kita bisa mengasihi sekalipun, mau gini tetap mengasihi, mau gitu tetap mengasihi, nggak gini mengasihi, nggak gitu mengasihi. Mengasihinya jadi gampang, happy-nya jadi gampang. Oh, saya berdoa dalam hidup saudara bukan kecewanya yang gampang, bukan marahnya yang gampang. Tapi mulai hari ini, happy-nya yang gampang, sukacitanya yang lancar, kebahagiaan sejati Tuhan berikan di dalam hati saudara. Tepuk tangannya mulai yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Ternyata kasih itu, kalau kita lakukan dalam hidup kita, justru kitanya yang happy. Kitanya yang happy. Asal mengasihinya benar. Tapi bukan cuma itu saja. Mengasihi juga mendatangkan, yang kedua nih ya, mendatangkan kebaikan Tuhan. Satu sudah kita jadi happy, yang kedua ada kebaikan Tuhan yang melimpah. Saya berdoa kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Anda bisa mengalami sungguh-sungguh kebaikan Tuhan. Kuncinya praktek kasih. Praktek kasih beda sama ingin mengasihi. Praktek kasih beda sama merasa mengasihi. Praktek kasih berbeda sama berpikir mengasihi. Berbeda sama ngomong mengasihi. Nyanyi lagu buat Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. Praktek kasih
Bukan sekedar pikiran, bukan sekedar perasaan, bukan sekedar keinginan, bukan sekedar angan-angan. Praktek kasih, itu kasih yang secara real dimanifestasikan. Ada banyak orang berkata mengasihi. Berapa banyak suami yang berkata mengasihi, tapi kalau disuruh repot buat istrinya, nanti dulu. Nungguin istrinya sakit di rumah sakit, aduh repot banget sih. Suruh bantuin jaga anak karena istri baru ini itu. Oh. Jadi mengasihi, merasa mengasihi, ngeklaim mengasihi. Tapi giliran repot, giliran korban. Jadi ingin mengasihi, ngomong mengasihi beda sama praktek. Apa? Mengasihi. Istri juga sama, mengasihi. Tapi ketika firman Tuhan berkata istri tunduklah pada suamimu. Nanti dulu, suami dulu yang harus mengasihi istri. Ngeklaim mengasihi sama praktek mengasihi itu dua hal yang berbeda. Sama-sama mengasihinya, tapi beda banget. Hari ini doa saya, kita semua ambil komitmen praktek mengasihi. Karena sementara engkau praktek mengasihi, sungguh hidup di dalam kasih. Dengarkan baik-baik, bukan hanya hatimu akan penuh dengan kebahagiaan, tapi juga favornya, kebaikan Tuhan akan dicurahkan sampai berkelimpahan di dalam kehidupan saudara. Amin. Saya ingin ajak saudara baca bersama di dalam Keluaran 1 ayat 15, kita mulai. Kisah tentang bidan-bidan yang hatinya penuh dengan kasih. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Jadi ini kisah ketika bangsa Israel ada di dalam perbudakan Mesir. Bangsa Israel ini bertumbuhnya, berkembangnya cepat sekali. Mesir merasa terancam, jadi Raja Mesir Firaun memerintahkan, pokok kalau yang lahir, bayi laki-laki, bunuh. Kalau yang perempuan silahkan, gak apa-apa. Tapi bidan-bidan ini, kita mencatat, nanti kita baca. Mereka takut akan Allah. Hatinya mengasihi. Orang kalau hatinya mengasihi disuruh berbuat jahat, kejam kayak gitu. Gak bisa saudara. Kita baca ya, ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Saya mau tanya sama saudara, tidak melakukan perintah raja mereka, Raja Mesir, Firaun ini. Menurut saudara beresiko enggak? Resiko dong, pekerjaannya bisa hilang dong. Jangankan pekerjaannya, nyawanya pun juga bisa jadi taruhannya. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, kadang-kadang mengasihi itu sebuah tantangan. Karena kalau cuma ngeklaim mengasihi semua orang juga bisa. Orang Kristen setiap minggu juga menyanyi lagu aku mengasihi Tuhan. Orang tua mana yang gak ngomong aku mengasihi anak-anaknya. Suami atau istri mana gak merasa mengasihi pasangannya. Tapi kita harus sadar, seringkali mengasihi will cost us something. And even cost us a lot. Mengasihi itu seringkali membuat kita harus bayar harga. Dan seringkali kasih itu bayar harganya mahal. Yesus karena begitu mengasihi kita, dia bayar dengan tubuhnya, dia bayar dengan nyawanya. Supaya kita yang harusnya binasa, tapi ditukar sama dia. Dia yang mati di kayu salib bagi kita. Supaya kita diselamatkan. Mengasihi itu gak murah saudaraku. Ngomong itu murah. Tapi praktek kasih itu gak murah. Kadang-kadang beresiko. Seperti bidan-bidan ini. Untuk mengasihi beresiko. Untuk mengasihi itu bahaya buat mereka. Mungkin buat saudara untuk mengasihi itu harus korban perasaan. Untuk mengasihi korban martabat. Korban harga diri. Untuk mengasihi suami yang sudah kayak gitu. Gak gampang mungkin buat saudara. Harus
nahan diri, harus menguasai harga diri, harus merendahkan diri begitu rupa. Kadang-kadang untuk mengasihi itu mesti tarik nafas, mesti melalui sesak di hati. Tapi melalui semuanya itu Anda tetap ambil keputusan mengasihi. Tetap mengasihi keluarga, tetap mengasihi orang tua, tetap mengasihi anak. Dan yang lebih lagi, tetap cinta Tuhan. Ini resiko yang diambil oleh bidan-bidan tersebut. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi berikutnya dalam hidup mereka. Ayat yang ke-20. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Artinya karena bidan-bidan ini praktek kasih. Walaupun beresiko, walaupun susah, walaupun bayar harga. Tapi praktek kasih. Ternyata tanpa mereka minta pun mereka menikmati kebaikan Tuhan. Ada orang yang dalam hidupnya mengejar mujizat. Tapi ada satu rahasia mujizat yang sering kali banyak orang gak tahu. Kalau Anda praktek kasih, Tuhan yang akan perintahkan mujizatnya mengejar hidup saudara. Kebaikannya, favornya mengejar hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita yang baik. Itu sebabnya jangan heran bidan-bidan ini dikejar dengan kebaikan Tuhan. Sesederhana karena mereka praktek kasih. Mereka bahkan gak berdoa minta mujizat. Tapi Tuhan kasih mujizat sama mereka. Saya percaya akan ada seseorang di tempat ini yang mulai hari ini bukan sekedar ingin kasih, ngomong kasih, ngeklaim kasih. Tapi benar-benar maju lebih lanjut lagi. Praktek kasih dengan sungguh-sungguh. Dan mulai hari ini engkau gak akan pernah kering dari yang namanya jawaban doa. Mulai hari ini kebaikan Tuhan demi kebaikannya, favor demi favornya akan dia curahkan sampai berlimpah-limpah di dalam kehidupan saudara. Saat engkau dalam kesesakan, Tuhan akan meluputkan. Saat semua pintu tertutup buat saudara dan gak ada orang yang mau tolong saudara. Tapi tangan Tuhan yang ajaib yang akan buka pintu. Bahkan buat jalan. Supaya ada jalan keluar. Supaya ada solusi. Supaya ada terobosan dan kemenangan di dalam hidup saudara. Mulai hari ini ketika engkau berseru dalam doa. Engkau akan mulai melihat. Jawaban doa demi jawaban doa. Engkau dapatkan lagi. Engkau alami lagi. Engkau terima lagi. Bahkan mulai hari ini. Hal-hal yang tidak engkau doakan pun Tuhan akan teliti. Tuhan akan selidiki apa yang menjadi kerinduan hati saudara. Dan dia akan perintahkan berkat-berkatnya mengalir, melimpah di dalam kehidupanmu. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Dimulai dari praktek kasih. Ayo saya ingin aja saudara praktek kasih sama orang tua. Gak gampang loh. Kalau punya orang tua yang penuh kasih, yang pengertian. Tapi kalau orang tuanya gak mau tahu, orang tuanya memaksakan kehendak, ngomongnya pahit, keras sekali. Dan Anda tetap menghormati, itu namanya praktek kasih. Kasih itu real saudaraku. Kasih itu real. Anda kalau cuma nyanyi mengasihi Tuhan. Tapi gak mau repot buat Tuhan. Gak mau korban buat Tuhan. Beda antara praktek kasih sama nyanyi mengasihi. Hari ini saya berdoa semua jemaat keluarga Allah. Anda semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bukan cuma merasa mengasihi Tuhan. Tapi sungguh-sungguh praktek mengasihi Tuhan. Let's do something for Jesus. Lakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan membiarkan kasih saudara hanya sampai di perasaan. Mari do something, lakukan sesuatu. Sekalipun repot, sekalipun susah. Tapi kita lakukan itu buat Tuhan. Tadi kita baca kasih itu sabar. Nah masing-masing dari kita itu punya pembawaan sabar beda-beda ya.
Kalau itu tidak diragukan lagi, anak masih kecil, belum belajar proses kehidupan pun, ada yang lebih sabar, ada yang lebih galak. Yang manapun itu bawaan saudara, tidak menghalangi kita tetap bisa belajar, mengasihi dengan belajar lebih sabar. Saya sama Pak Obaja beda jauh. Pak Obaja itu bawaannya sabar. Kalau saya subur. Bawaannya saya lebih meledak-ledak, lebih gampang untuk marah. Tapi seringkali saya harus belajar. Ketika mengasihi, belajar untuk menguasai diri. Bahkan kalau sudah, orang kalau bawaannya nggak sabar itu saudaraku, kadang-kadang kita kepingin sabar pun, begitu ada dalam satu situasi tertentu langsung kita bereaksi kenceng, langsung marah dulu. Oke, itu kalau orang yang bawaannya sabar, ngalami situasi yang sama pokok sabar gitu aja deh. Tapi orang seperti saya langsung reaksi dulu. Tapi kalau saudara seperti saya paling tidak setelah ingat langsung belajar kuasai diri saudara. Sabar. Nggak gampang loh. Ada orang yang sudah ingat pun tetap diledak-ledakin amarahnya. Tapi kalau saudara mempraktek kasih dan Alkitab mau kasih itu sabar. Belajar. Walaupun nggak gampang untuk sabar buat saudara. Buat orang sebelah saudara gampang untuk sabar. Tapi buat saudara nggak gampang. Tapi kita belajar. Karena kita mau mengasihi, praktek kasih. Kasih itu murah hati. Kan sejak dari kecil anak-anak sudah kelihatan. Yang satu murah hati. Yang satu hemat. Bukan pelit ya, hemat saudara. Oke. Tapi yang manapun bawaan saudara, Anda nggak bisa tidak. Firman Tuhan ngomong, kasih itu murah hati. Belajar. Karena kita mau praktek kasih, bukan cuma ngeklaim kasih. Doa saya hari ini, kasih saudara semakin bertumbuh. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama anggota kelompok sel, sesama pelayan Tuhan, sesama jemaat di tempat ini. Saya berdoa sama rekan kerja saudara, teman-teman saudara. Kasih kita semakin bertambah. Praktek kasih. Yang ketiga, kasih akan menarik jiwa-jiwa. Dan ini kunci penting untuk bisa terjadi pertobatan jiwa. Mungkin buat sebagian dari kita gak ambil pusing. Orang lain mau masuk surga, mau masuk neraka kan urusan sendiri-sendiri. Bukan urusan saya. Mungkin sebagian kita mikir gitu. Tapi Anda harus tahu, Bapak di surga mikirnya beda. Buat Bapak di surga, mereka-mereka jiwa terhilang, itu juga anak-anaknya. Dan hati Bapak gak akan rela kalau anaknya binasa. Yang Bapak mau semua anak-anaknya bisa diselamatkan. Nah, untuk bisa menjangkau, menyelamatkan mereka butuh yang namanya kasih. Biarlah melalui kasih-Mu, kasih Allah yang melalui hidupmu, engkau mengalami kasih Allah, engkau membagikan kasih Allah, mereka merasakan kasih Allah. Dan karena itu mereka tersentuh, mereka terjamah, buka hati, terima Yesus, akhirnya diselamatkan. Jadi yang namanya bersaksi, menyelamatkan jiwa, itu bukan sekedar kata-kata kosong, bukan sekedar berdoa. Berdoa harus, ngomong harus. Tapi bukan cuma perkataan biasa, itu perkataan yang harus diisi dengan amunisi kasih. Dengan korban kasih. Itu perkataan yang bukan sekedar kayak ngajak orang. Itu tapi perkataan yang Anda harus mengisi perkataan itu dengan perhatian. Dengan korban kasih. Anda ngelihat kebutuhan mereka seperti apa. Dan di situ Anda bisa dipakai jadi alat Tuhan. Untuk melayani mereka. Anda dipakai oleh Tuhan. Untuk korban buat mereka. Sehingga mereka bisa merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Dan karena itu mereka diselamatkan. Mari kita lihat teladannya Tuhan Yesus. Kita baca Matius 8 ayat yang pertama.
Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak, bukan orang sedikit ya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ternyata dimanapun ada Yesus, Anda akan terus membaca ayat ini berulang-ulang dalam kitab Injil. Selalu orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kayaknya ada magnet gitu dalam diri Yesus. Jadi dia dimanapun orang nyari dia terus. Pertanyaannya, why? Kenapa? Apa rahasianya Yesus sehingga dia dimanapun dicari orang. Orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Saya percaya ada dua paling tidak. Nomor satu, karena kuasanya ajaib. Orang tahu kalau datang sama Yesus, yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang tuli mendengar, yang buta melihat. Dan berbagai macam mujizat keajaiban terjadi. Itu magnet kuasa. Dia punya. Karena itu orang banyak berbondong-bondong datang. Tapi yang sering kali orang gak sadari lebih dari magnet kuasanya. Orang datang kepada Yesus karena magnet kasihnya yang lebih besar. Kok saya bisa ngomong begitu? Ayo kita baca dulu. Matius 8 tadi, sekarang ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Coba Anda bayangkan dulu, sakit kusta orang itu. Menular enggak sih? Menular ya. Anda bayangkan dulu nih. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saya mau tanya sama saudara, kenapa orang kusta ini ngomong jika Tuhan mau? Bukan jika Tuhan mampu. Dia ngomongnya mau, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Karena orang kusta ini sudah melihat pelayanan Yesus penuh dengan kuasa. Jadi dia yakin Yesus pasti mampu. Tapi orang mampu belum tentu mau. Orang kusta ini di budaya zaman itu dikucilkan. Masalahnya itu bukan cuma sakit penyakit. Masalahnya banyak sekali. Dan dia sudah mengalami penolakan demi penolakan. Sehingga dia ngerti orang mampu pun belum tentu mau menolong dia. Makanya dia datang sama Yesus ngomong, Tuhan jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, Tuhan yang Anda sembah. Yang pasti satu, dia mampu. Tapi lebih dari dia mampu, dia mau untuk menolong saudara. Dia mau memulihkan pernikahan saudara. Dia mau bekerja di dalam kehidupan saudara. Dia mau membuka jalan dalam hidup saudara. Dia mau mendengar dan menjawab doa-doa saudara. Anda yang bersuka cita, kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita lihat bagaimana cara Yesus melayani orang kusta ini. Karena untuk mampu butuh kuasa, butuh power. Tapi untuk mau butuh kasih. Ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Orang kusta itu saudaraku. Gak gampang loh ini yang dilakukan Yesus. Menjamah orang kusta loh. Dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saya percaya hari itu dua kesembuhan dialami orang ini. Nomor satu secara fisik. Sakit kustanya sembuh. Karena Yesus mampu. Tapi yang kedua, hatinya yang tertolak, hidupnya yang sudah merasa minder, tidak diterima,
penuh dengan kekecewaan, mungkin banyak akar pahit. Tapi hari itu kasih Allah melanda hatinya. Kasih Tuhan menjamah dan memulihkan kembali hatinya. Dia sembuh sakit penyakitnya, tapi jiwanya, hatinya juga dipulihkan dan disembuhkan oleh kasih-Nya yang ajaib. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita? Apapun yang saat ini sedang Anda alami di dalam kehidupan saudara, sekali lagi saya mau ngomong, Yesus mampu, Yesus mau. Kalau Yesus mau menjamah orang kusta ini, Yesus mau terlibat di dalam urusan keluarga saudara, di dalam urusan legal yang Anda sedang hadapi, di dalam urusan-urusan masalah kehidupan sehari-hari yang mungkin sangat merepotkan, tapi Yesus mau. That is ministries. Itu pelayanan Yesus. Itu yang namanya melayani. Itu yang namanya mengasihi. Dia korban. Itu yang namanya bersaksi. Itu yang namanya menyelamatkan jiwa. Yaitu apa? Korban. Karena nggak gampang. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Coba Anda lanjutkan pembacaan kita. Matius 4 ayatnya yang ke-24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang apa? Buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Kalau Yesus diundang ke istana sama konglomerat, sama pejabat tinggi, orang-orang terkenal, tempat yang wangi, bersih, enak. Tapi yang ditulis di sana, yang datang sama Yesus, semua orang yang buruk keadaannya. Ini Yesus ngurusin yang buruk-buruk kayak gini. Yesus harus melayani orang yang kerasukan setan. Coba aja saudara ngelayani satu aja yang kerasukan setan. Saya mau ngomong sama saudara ngurusin yang kayak gini. Menurut saudara gampang apa capek? Itu pelayanan, itu mengasihi. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus ini magnet kasih, orang berbondong-bondong datang kepadanya karena kasihnya besar. Lanjutin baca lagi. Ayat yang ke-40, tolong pemain musik boleh ready. Maju ke depan. Ayat 40, ketika matahari terbenam. Berarti sekarang sudah sore, malam. Dia sudah seharian melayani orang-orang itu. Sekarang sudah sampai matahari terbenam. Semua orang gak mau ngerti. Orang tuh kalau kadang-kadang gak mau ngerti saudaraku ya. Yesus sudah seharian capek gak mau ngerti. Tapi inilah kasih Tuhan. Semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Yesus ambil waktu melayani mereka pribadi, lepas pribadi. Anda yang ada di tempat ini, apapun masalah saudara, Anda tidak dilewatkan Yesus. Yesus akan melayani satu persatu, dan doa saya setiap orang di tempat ini mengalami encounter, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena sungguh kasih-Nya itu yang mengubahkan kehidupan kita. Dengarkan baik-baik saudaraku. Tapi setelah Yesus lakukan semuanya itu, Dia mengasihi kita. Dia tidak mau kasih itu berhenti hanya sampai ke kita. Dia mau pakai kita untuk membagikan kasih-Nya. Karena masih banyak orang yang buruk keadaannya, buruk pernikahannya, buruk pekerjaannya, buruk masa depannya, buruk kesehatannya. Dan doa saya, kita jadi orang Kristen yang mengikuti teladan kasih Kristus. Memang repot ya pelayani, tapi ayo praktek kasih. Saya berdoa Anda mau dipakai oleh Tuhan melalui hidup saudara, orang-orang yang lemah
dikuatkan kembali. Orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan dan putus asa dalam hidupnya. Tapi Anda sediakan waktumu mendampingi dia, berdoa buat dia, mengencourage dia, menguatkan dia. Sehingga mereka yang terpuruk bisa bangkit kembali dalam hidupnya. Saya berdoa Anda mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani orang-orang yang sedang dalam keadaan yang bahkan secara finansial habis, secara finansial hancur. Tapi mungkin yang bisa engkau lakukan tentunya sejauh dengan kemampuan masing-masing. Anda juga korban, bantu buka jalan buat orang itu. Jadi berkat buat orang itu. That is ministry, itulah pelayanan, itulah kasih Tuhan yang dibagikan. Kalau saudara punya orang-orang yang teman-teman yang sedang sakit, saya berdoa Anda jadi tangan Tuhan yang terulur untuk berdoa. Sehingga kesembuhan bisa terjadi di dalam tubuh mereka. Saya berdoa melalui hidupmu. Kasih Allah itu gak terkunci. Tapi kasih Allah dibagikan. Sehingga melalui semuanya itu. Keluargamu dipertobatkan. Teman-temanmu diselamatkan. Banyak orang menerima anugerah keselamatan. Siapa yang mau hidupnya dipenuhi dengan kasih Allah? Mari bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Anugerah yang terbesar pertama yang kita bisa dapatkan dari Tuhan, namanya adalah anugerah keselamatan. Karena apalah artinya engkau memperoleh seluruh harta di dunia kalau kehilangan jiwamu. Kalau gak bisa masuk surga, kalau harus masuk neraka, buat apa kekayaan itu? Saya mau ngomong sama saudara, lebih dari kekayaan, lebih dari kesembuhan, lebih dari kesuksesan, lebih dari jabatan, lebih dari apapun. Pastikan saudara dan seisi keluarga saudara terima anugerah keselamatannya itu. Dengan cara buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosamu diampuni. Dan engkau terima jaminan bisa masuk surga. Anda yang mau angkat dua tanganmu, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, hidupku ini milik Tuhan Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Melayani Yesus. Seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Bisa kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Alkitab berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Jadi kalau ada di antara saudara sudah percaya Yesus tapi belum dibaptis, saya dorong saudara ambil keputusan dibaptis air. Anda bisa tanya nanti waktu pulang di sekretariat sana, di area keluar sana. Dan Anda daftarkan diri saudara untuk dibaptis air. Yang kedua, saya dorong saudara ikut kelompok sel. Kelompok sel itu kayak komunitas rohani. Ya sama seperti komunitas yang lain, kalau Anda tergabung dalam satu komunitas, biasanya untuk bidang itu Anda akan lebih maju. Dalam area rohani, kalau kita sendiri, dibandingkan kalau kita ada dalam komunitas orang-orang yang cinta Tuhan, yang semangat, yang menyala-nyala mau bertumbuh dalam Tuhan, maka pertumbuhan rohanimu akan lebih maju. Ayo komsel, ayo ikut kelompok sel. Anda boleh tanya nanti di sekretariat juga, karena kita punya banyak kelompok sel. Anda boleh memilih dan Anda boleh bergabung di dalam kelompok sel. Nah sekarang saya mau berdoa buat saudara, supaya firman hari ini dimeteraikan, supaya hati saudara dipenuhi dengan kasih Allah. Karena kalau hatimu penuh dengan kasih, maka sukacita, kebahagiaan sejati itu akan meluap. Kalau hatimu praktek kasih, maka kebaikan Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Kalau hati saudara penuh dengan kasih bahkan melalui hidupmu,
akan ada pertobatan, akan ada keselamatan, dan hati Tuhan disenangkan. Siapa di sini yang mau hati saudara dipenuhi dengan kasih Allah? Angkat dua tangan saudara, serukan Tuhan Yesus. Aku mau penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Kasih agape, kasih tanpa syarat. Mari masing-masing semuanya berdoa sama Tuhan. Penuhi aku Tuhan dengan kasih-Mu. Penuhi aku dengan kasih-Mu. Kasih yang tanpa syarat. Kasih sekalipun. Penuhi hatiku Tuhan. Mampukan aku mengasihi sekalipun. Mengasihi tanpa pamrih. Mampukan kami ya Tuhan. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu. Kasih yang ajaib. Penuhi hati kami. Penuhi hati kami. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhilah ya Tuhan. Oh, ralabasyara, labalabasyara, labasyara. Kami perlu kasih-Mu mengalir kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Pertolongan-Mu ya Tuhan. Pertolongan dari-Mu. Oh, ralawasyara, lawasyara, labasyara, labasyara. Jesus, Jesus. Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab Kau gunung batuku. Jemaat sendiri, jemaat saja. Pertolongan datang dari-Mu. Amin. Ku tak akan gentar. Mari semuanya bersama-sama. Angkat dua tangan. Katakan. Pertolonganku datang dari-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Sekarang kita buat tangan yang paling meriah buat Tuhan. Siapa di tempat ini juga diberkati dengan lagu yang tadi kita nyanyikan, Pengharapanku itu? Tahukah saudara tim KA Worship yang menciptakan lagu itu dan sekitar 3 minggu yang lalu melaunching lagu itu? Kalau boleh saya mau minta tolong dukungan saudara untuk tim KA Worship supaya mereka bisa jadi berkat lebih besar untuk Indonesia melalui lagu-lagu mereka. Ya, jadi caranya gimana? Di YouTube Anda ada ketikan Pengharapanku KA Worship. Terus Anda dengarkan lagu itu, Anda kasih kesaksian di kolom komen. Anda kasih likes, Anda sharekan kepada
teman saudara yang lain. Ya, sesederhana itu saudara bisa mendukung tim KA Worship di gereja kita. Dan berita baiknya, beberapa hari lalu mereka baru saja juga melaunching lagu yang kedua. Di YouTube juga dengan judul Ku Percaya Janjimu. Anda juga bisa mendukung lagu itu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah ya. Anda bisa mendukung mereka dengan mengetikkan Ku Percaya Janjimu KA Worship. Ya, jadi Anda dukung dengan like, dengan komen, dengan sharekan link tersebut. Kita punya kerinduan gereja kita jadi berkat lebih luas untuk Indonesia. Amin. Dan yang terakhir pengumumannya, bulan Desember sudah dekat, Natal segera tiba. Saya mau bacakan rangkaian Natal 2 Desember, Natal Youth Impact di tempat ini, di Soho Capital. 9 Desember, Natal Kids Impact di Peak Haleluya Center. 24 Desember, biasanya kalau 24 Desember kita adainnya malam Natal, betul apa tidak? Tapi tahun ini 24 Desember itu jatuhnya hari Minggu. Makanya kita buat jadi Minggu Natal. Jadi di sepanjang jam ibadah 6 kali di Soho, 3 kali di Peak, kita akan merayakan Natal bersama. Itu 24 Desember. Gongnya 25 Desember, Senin. Di Soho Capital 3 kali, jam 9, jam 12, dan jam 3 sore. Di Peak cuma 1 kali, jam 10. Saya percaya Natal tahun ini akan membawa kebaikan Tuhan, kasih karunia-Nya semakin melimpah di tengah-tengah kita. Angkat 2 tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Amin. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.